Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Perkenalkan, nama saya Ade Irma Mulyani dari SDN Bojong Salam 4, Kecamatan Rancaekek. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil review saya dengan teknik Ichikawa Fishbone dari sebuah buku yang berjudul Alif. Alif ini ditulis oleh Isri Nasumiya dengan jumlah halaman 656 halaman. Tokoh-tokoh di dalam buku ini diantaranya ada Ataya, seorang gadis muda belia yang mengalami depresi karena peristiwa tragis yang dialaminya saat dia masih SMP. Kemudian ada Alif, seorang anak yang tumbuh dengan berbagai keterbatasan, namun dia mampu menjadi seorang anak yang cerdas, tangguh, dan juga berbakti kepada orang tuanya. Dan juga ada Ibu Masna, ibu dari Ataya. Kemudian ada Lingga, dia yang sudah patah semangat, tidak mempunyai gairah untuk hidup, tetapi saat bertemu dengan Alif dan Ataya, semangat itu muncul kembali. Cerita dalam buku ini bermula dari seorang siswa SMP yang berprestasi. Dia menjadi bintang kelas dan mengikuti berbagai perlombaan. Namun nahas, pada suatu hari saat dia pulang dari sekolah menuju ke rumahnya, dia melalui jalan pintas, yaitu sebuah hutan. Di mana di hutan itu dia mengalami sebuah pelecehan yang membuatnya menjadi depresi. Pada akhirnya, Ataya harus menanggung penderitaannya itu. Dia hanya hidup berdua dengan ibunya yang sudah tua, mengandalkan dari hasil berjualan di depan rumahnya. Ataya yang malang harus melahirkan seorang anak laki-laki di tengah keterbatasannya. Dia hanya dibantu oleh ibunya sendiri. Kemudian anak itu diberi nama Alif dengan harapan dia akan setegak hurufnya dan dia akan membantu ibunya kelak. Alif tumbuh dengan pengasuhan neneknya. Dia tumbuh dengan menjadi anak yang baik dan cerdas. Dia sangat menyayangi ibunya, walaupun ibunya mengalami depresi sehingga dia berperilaku seperti anak kecil dengan kata-kata yang tidak jelas. Kemudian, di saat neneknya meninggal, Alif yang menjaga ibunya. Dia menggantikan neneknya untuk berdagang. Kemudian dia selalu membawa ibunya ke sekolah. Pada suatu hari, dia kehilangan ibunya. Ternyata, ibunya mengenali salah satu tersangka dari orang-orang yang sudah melecehkannya di masa lalu. Kemudian Ataya mengamuk dan juga dia ingin menyakiti dari pelaku itu. Jadi di alam bawah sadar dia masih merekam dengan jelas para pelaku itu. Kemudian para pelaku itu yang merupakan tokoh-tokoh penting pada saat ini memang sangat susah sekali untuk diusut kejahatannya. Kemudian karena Ataya dan Alif sempat dititipkan oleh neneknya kepada seorang bapak tua bersama anaknya, seorang pemuda yang sebetulnya adalah dokter, namun karena dia mengalami masalah, dia sudah tidak punya semangat lagi untuk meneruskan perjuangannya sebagai seorang dokter. Kemudian dia membantu untuk merawat Alif dan juga Ataya. Nah, dengan perjuangannya bersama itu, dengan segala rintangan, Ataya akhirnya mengalami berbagai pengobatan dan juga berbagai terapi. Sedikit demi sedikit, dia mengalami kondisi yang semakin baik. Namun, dia harus kehilangan beberapa memorinya. Nah, pada akhirnya dengan kegigihan dari Alif dan juga Ataya bisa sembuh, kemudian bisa memulai hidupnya dengan
lebih baik lagi. Hal yang menarik dari buku ini adalah buku ini lumayan tebal sekali, seperti kamus. Memang ini kamus menurut saya, kamus kehidupan. Begitu banyak sekali pelajaran yang ada di dalamnya tentang ketegaran, kemanusiaan, ada juga ilmu medis, hukum, dan masih banyak lagi. Ceritanya sangat menarik, meskipun banyak konflik, tapi tidak berbelit-belit, karena sang penulis melakukan riset yang luar biasa, sangat komplit sekali. Jadi bukan hanya tempelan-tempelan belaka. Setiap tokoh-tokohnya berkarakter unik, kemudian waktu dan juga setting tempatnya dijelaskan secara begitu gamblang. Membaca novel Alif ini ibaratnya seperti kita menaiki roller coaster, di mana kita ada saatnya naik, emosi kita ada naik, ada turun, kita ada tertawa, ada menangisnya juga, dan sebagainya. Jadi kita sebagai pembaca dibuat campur aduk perasaannya. Kemudian hikmah setelah membaca novel ini, jadi sejatinya manusia itu hanya bisa berusaha dan berdoa kepada Ilahi. Kita pasrahkan segalanya kehidupan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah berburuk sangka kepada Allah, karena pertolongan Allah itu nyata. Kita hanya bisa menunggu waktu yang tepat untuk mendapatkannya. Kita hanya bisa sabar dan berdoa dalam segala hal apapun yang kita alami. Demikian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.